بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على طريقه إلى يوم القيامة. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين. قال رضي الله عنه: وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. Hadis ini sanadnya dua orang sahabat, Hudzaifah bin Yaman dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Keduanya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas." Nanti di hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia. Seluruh makhluk dikumpulkan. Makhluk-makhluk yang sudah mati semuanya dibangkitkan. Dibangkitkan semua di padang mahsyar. Kemudian setelah dibangkitkan, ada hisab. Ini berkenaan dengan akidah kita. Kita ahlus sunnah wal jamaah mempunyai keimanan, yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhirat dengan segala kejadian. Kita beriman dengan hari akhirat, bahwa nanti ada kehidupan di hari akhirat, dan itu kehidupan yang kekal abadi. Dengan segala kejadiannya, di antaranya dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar. Makhluk-makhluk yang tidak mukallaf, yang tidak punya kewajiban, itu selain manusia dan jin, itu kembali mereka menjadi debu. Sedangkan yang jin manusia dihisab, diminta pertanggungjawaban amal semua tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Catatan amal. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika hum khairul bariyah. Jadi orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanan, dia yang beruntung.
Sedangkan yang diberi kitabnya dengan tangan kiri, menerima kitab dengan tangan kiri, dia bilang, aku berangan-angan tidak ada jadi perhitungan. Dan kitab ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Tidak ada sedikit pun yang luput dari catatan amal ini. Catatan amal tidak ada yang luput. Makanya kita di antaranya permintaan kita itu minta kita catatan-catatan amal buruk itu dihapuskan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita minta dihapuskan. Kemudian di antara kejadian yang bakal dialami oleh semuanya setelah dikumpulkan manusia itu semuanya akan melewati yang namanya as-sirat, jembatan as-sirat. Lebih kecil dari sehelai rambut dan lebih tajam dari tajamnya pedang. Wa in minkum illa wariduha, semuanya bakal melewati tanpa terkecuali. Maka sebelum melewati itu, manusia, orang-orang mukmin, kalau dibilang orang-orang mukmin, ini termasuk orang munafik yang nanti bakal dipilah. Ya, bakal dipilah di saat melalui jembatan tersebut. Orang-orang mukmin mereka mendatangi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam pertama? Ya dia paling tua. Minta. Apa permintaan mereka kepada Nabi Adam alaihissalam? Ya abana staftih lana jannah. Tolong minta dibukakan pintu surga. Tolong minta dibukakan pintu surga. Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Nabi salah satu sifat wajibnya adalah as-sidqu. Sidik, kalau kita bilang sidik, artinya jujur. Maka Nabi Adam alaihissalam jujur, dia mengatakan, wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Bukankah yang telah menyebabkan kalian keluar dari surga adalah dosa kakek moyang kalian? Itu Adam alaihissalam. Dulu awal diciptakan Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian perintah Allah, wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, wa ya Adam, uskun anta, tinggallah kamu, menghunilah kamu, anta, kamu, wa zaujuka, dan istrimu. Apa? Al-jannah. Fakula minha ragadan. Silahkan makan sesukamu apa yang ada di surga tersebut. Wala taqraba hadhihi syajarah.
Jangan kalian dekati, kalian berdua ini jangan saya mendekati pohon. Jadi ada pantangannya. Fatakuna minal zalimin. Kalau kalian sampai mendekati dan memetik dan memakan dari pohon itu, kalian akan menjadi orang yang zalim. Kemudian terjadilah godaan dari yaitu iblis. Fa'azallahum syaitan. Setan menyebabkan Adam tergelincir. Fa'akhrajahuma, karena kesalahannya akhirnya keluarlah Adam dan Hawa dari surga. Ini yang disebutkan oleh Nabi Adam menjawab permintaan orang-orang mukmin nanti hari kiamat ketika mereka minta supaya minta dibukakan pintu surga. Lalu dia berkata, lastu bisahibi dzalik. Saya tidak bisa melakukan itu. Nabi Adam AS mengatakan itu secara jujur, walaupun dia kakeknya manusia. Awal manusia adalah Adam alaihissalam, bukan kera. Awal daripada manusia adalah Adam alaihissalam. Kemudian apa nasihat dari Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam kepada orang-orang mukmin? Idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah. Pergilah kalian kepada anakku, yaitu Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan Nabi Ibrahim itu kedudukan yang tinggi. Maka Nabi Ibrahim itu dikatakan Abul Anbiya, kakeknya para nabi. Kakeknya para nabi dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Para nabi. Kalau kakeknya manusia Adam alaihissalam, tapi kakeknya para nabi adalah Ibrahim alaihissalam. Maka fayatuna Ibrahim, mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengajukan permintaan yang sama. Apa permintaannya? Istaftih lanal jannah. Tolong minta bukakan untuk kami surga. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, lastu bisahibi dzalik. Ya, kedudukan saya tidak memungkinkan saya melakukan dan mengabulkan permintaan kalian. Innama kuntu khalilan min wara'a wara'a. Saya ini kekasih Allah, di belakang Nabi pula, di belakang Nabi pula. Ini tawaduknya Nabi Ibrahim, Masya Allah. Jujur mengatakan, ya. Tawaduk di dalam tawaduk. Kemudian apa nasihatnya kepada orang-orang mukmin? Apa nasihatnya kepada orang mukmin? I'madu ila Musa alladzi kallamahu Allahu takliman. Pergilah kalian kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa salah satu ulul azmi. Salah satu ulul azmi. Nabi yang itu ulul azmi, yaitu nabi yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang pertama. Nabi pertama dari kalangan Bani Israel, Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu punya keistimewaan. Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah yang Allah ajak bicara langsung. Allah ajak bicara langsung. Nabi kita juga pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka datanglah kepada Musa alaihissalam. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Sama dengan yang sebelumnya. Sama dengan jawaban Nabi Ibrahim, sama juga dengan jawaban Nabi Adam alaihissalam.
Apa kata Nabi Ibrahim Nabi Musa alaihissalam? Lastu bisahibi dzalik. Aku tidak mempunyai kedudukan yang memungkinkan memenuhi permintaan kalian, wahai orang-orang mukmin. Terus apa yang disarankan dan diperintahkan oleh Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam berkata, idhabu ila Isa. Pergilah kalian kepada Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Dan dia nabi yang paling dekat jaraknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nabi Isa dikatakan kalimatullah. Kenapa dikatakan kalimatullah? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Nabi Isa alaihi salam diciptakan tanpa ayah. Apakah sesuatu yang aneh? Tidak aneh. Nabi Adam nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Kalau dibilang aneh, Nabi Adam lebih aneh lagi. Tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Tapi semuanya khalaqahullah min turab, diciptakan dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Nah, inilah kalimat dan kata. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan waruhuhu, ya, itu yang ditiupkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu Isa, kemudian Nabi Isa alaihissalam menjawab pertanyaannya itu dengan permintaannya itu dengan jawaban yang sama. Lastu bisahibi dzalik. Nabi Adam angkat tangan. Nabi Ibrahim angkat tangan. Nabi Musa angkat tangan. Nabi Isa angkat tangan. Menyerah, tidak mampu. Ya. Kemudian datanglah mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan. Tapi untuk mencapai ke surga itu harus melalui yang namanya as-sirat, jembatan as-sirat, yang semuanya bakal melewatinya, melaluinya, lewat, tidak ada yang didispensasi, semuanya bakal melalui. Di kanan dan kiri, di kanan ada amanah, di kiri ada ar-rahim. Amanah sesuatu yang besar, tidak bisa. Amanah itu tanggung jawab. Rahim juga, silaturahim persaudaraan, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat besar, dipertanggungjawabkan. Yang satu di sebelah kanan as-sirat, satu lagi sebelah kiri. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayamurru awwalukum kalbarq. Yang pertama, rombongan pertama, dia lewati dan dia lalui as-sirat itu kalbar, seperti kilat. Ya Allah, ya Allah. Makanya kita selalu minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat di dunia dan di semuanya itu karena kasih sayang Allah, bukan karena amal kita semata-mata, enggak. Amal kita enggak seberapa.
Jangan kita ini ujub, GR dengan amal kita. Wah, saya sudah amal, banyak beramal. Sholat saya sudah Masya Allah. Wah, zakat saya sudah Masya Allah. Saum saya sudah Masya Allah. Bukan amal. Yang menjadikan seseorang itu masuk surga bukan amal, tapi adalah rahmat Allah Subhanahu. Akhir seseorang itu dinilai daripada akhir hayatnya ketika menutup mata dalam keadaan iman. Iman kita ini selalu digoyang dan diganggu. Sepanjang perjalanan hidup kita ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ujian iman. Maka doa yang paling banyak dan paling sering diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Di rombongan yang pertama melalui dan mereka melewati as-sirat itu secepat apa? Secepat kilat. Ya Allah. Maka bertanya, qultu bi abi wa ummi ayu syai'in ka maril barq. Demi ayah dan ibuku, apa yang berjalannya itu seperti kilat? Dijawablah, alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ain. Apakah engkau ataukah kalian tidak melihat sesuatu itu yang pergi dan kembali seperti mata berkedip cepat. Kemudian rombongan yang kedua, kamarrih. Rombongan kedua mereka melewati as-sirat secepat angin. Secepat angin. Ya kan, angin itu bisa diukur. Ada kecepatan sekian kilometer dalam 1 jam dan lain sebagainya. Ya. Kalau kilat susah diukur. Sebagaimana kita melihat, ya, kilat itu ketika yaitu menjelang turunnya hujan, ya, ketika ya, mendahului petir geluduk, itu kilat secepat itu. Nah, ini yang kedua, rombongan yang kedua apa? Seperti kecepatan angin. Ini rombongan yang kedua. Rombongan yang ketiga, kamarrit thair, seperti kecepatan terbangnya burung. Wa asyaddir rijali tajri bihim a'maluhum. Ya. Jadi masing-masing kecepatannya itu melalui as-sirat tergantung kepada amal mereka. Wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas sirat seraya berdoa, Rabbi sallim sallim, ya Allah,
Nabi kita Muhammad berdiri di atas sirat dan dia mendoakan umatnya, salim, salim, selamatkan, selamatkan. Makanya kita ini selalu berusaha, selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat, dan syafaat yang paling kita harapkan asy-syafaatul kubra, syafaat di hari kiamat seperti dalam keadaan ini. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Orang yang pertama kali memberi syafaat dan orang yang pertama kali diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat sesuatu yang niscaya, yang pasti terjadi. Syafaat itu tidak gratis. Syafaat itu harus kita ikhtiarkan. Umpamanya, diantaranya, yaitu dengan kita dalam keseharian kita pagi hari 10 kali bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore hari 10 kali bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita perbanyak. Itu yang pertama. Di antara yang kedua, di antaranya apa? Ikhtiar kita dalam ibadah, yaitu ketika azan dikumandangkan. Kita dengarkan, diam, tenang. Jangan kerjakan kecuali mendengarkan azan. Saya pernah dulu kedatangan tamu seseorang dari Mekah waktu itu. Ditakdirkan di tengah-tengah sedang makan malam, adzan isya, itu dilepeh makanan yang di mulutnya. Dilepeh oleh dia. Kecuali orang yang sedang berbuka puasa. Namanya seseorang puasa, kemudian dikumandangkan adzan. Nah, dia membuka, nggak jadi masalah kalau itu. Kalau yang biasa-biasa dalam keadaan saum, bukan dalam berbuka saum, maka dia dengarkan azan, jawab seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali al-hayya 'alatain, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dijawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Dan kalau azan subuh, as-salatu khairum minan naum, dijawab dengan sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Selesai azan dikumandangkan, kita angkat tangan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dengan doa, Allahumma rabbah hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Boleh kita tambah dengan yang doa yang lain apa? Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kemudian kita tutup dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, barang siapa yang melakukan itu karena Allah, halat lahu syafaati, pasti dia dapat syafaat dariku. Allah. Ya. Kita pasti membutuhkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi yang lainnya tidak mampu melakukan, tidak bisa memberi syafaat. Dari nabi yang pertama, dari Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan kakeknya manusia,
dan yaitu kakeknya para nabi, Ibrahim Khalilullah. Kemudian nabi dari kalangan Bani Israel yang pertama yaitu Nabi Musa, sampai kepada nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel, Nabi Isa. Semuanya nggak bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berdiri di as-sirat, Rabbi salim, 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 ya Allah, selamatkan, selamatkan. Itu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Beliau tidak rela, Rasulullah SAW tidak rela umatnya itu masuk neraka. Berdoa. Semuanya itu kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu minta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu kita memperbanyak, dan setiap amal dan kebaikan itu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya selesaikan, nanti baru azan ya. Udah ini udah isya ya. Bisa coba ini silakan. Sarno azan dulu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian di antara ikhtiar ubudiyah kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci pintu rahmat Allah di antaranya salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kunci diterimanya doa seseorang yaitu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali doa kita dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ditutup dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi kita disunahkan memperbanyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyaklah solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat kita, salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijawab oleh beliau dimanapun orang yang mengucapkan solawat dan salam itu berada. Dan terakhir saya pernah dengar dari Habib Jindan bin Naufal, ya, jazahullah asal jaza, beliau mengatakan ada riwayat bahwa kalau malam Jumat bukan hanya dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat dan salam kita, tetapi didengar langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan pernah usil bertanya bagaimana caranya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi mereka jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Para nabi jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Jangankan para nabi, syuhada, orang yang mati syahid, jasadnya mereka itu tidak dimakan oleh tanah, tidak membusuk, tidak dimakan oleh belatung. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syahadah. Ya.
Mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di atas as-sirat, Rabbi salim salim ya Allah. Ya Rabbku, selamatkan umatku, selamatkan umat. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada orang-orang yang amalnya tidak memungkinkan menjadi sebab dia bisa berjalan di atas as-sirat. Gak bisa melangkah. Ya Allah, defisit betul. Ya Allah, makanya kita minta kepada Allah. Amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya amal kebaikan seseorang diterima? Apa sertifikat? Bukan. Apa piagam? Bukan. Apa stempel? Bukan. Apa tanda tangan pejabat? Bukan. Amal kebaikan seseorang diterima yaitu apabila kebaikan itu disusul dengan kebaikan, disusul dengan kebaikan, disusul dengan kebaikan. Artinya dia istiqomah. Itu tanda amal orang diterima. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu diberi nikmat istiqomah. Diberi nikmat istiqomah walaupun amal kita sedikit. Ya. Amal kita sedikit, yang istiqomah, yang mudawamah, yang mempunyai kesinambungan kontinuitas itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang musim-musiman. Daripada amal yang musim-musiman. Ya. Ada orang yang dia tidak bisa berjalan kecuali dengan merangkak, ya Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan di tepi as-sirat itu ada besi seperti gancuk. Gancuk itu ya, yang untuk dengan karung itu, seperti itu. Yang dia itu akan menggait, dia tergantung akan menggait orang yang diperintahkan untuk digait. Jadi untuk ambil, ya. Dan ada mereka yang apa? Yang mereka itu kejeblos masuk ke neraka. Na'udzubillah, bertumpuk-tumpuk, na'udzubillah. Dan dalamnya neraka itu sama dengan perjalanan 70 tahun. 70 tahun di akhirat itu. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Satu hari di akhirat. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000. Makanya doa yang diistilahkan doa sapu jagat yang sempurna yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Nah, orang-orang yang berdoa seperti itu mereka akan mendapatkan bagian dari amal mereka, balasan dari amal mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang hanya meminta Rabbana atina, ya, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Orang yang hanya minta dunia saja, apakah itu halal haram, yang penting dunia. Terserah halal haram subuhat, semuanya diambil, semuanya ditelan. Dia nggak akan dapat apa-apa. Nggak akan dapat apa-apa. Nggak akan dapat apa-apa.
Orang kalau dia tidak beriman walaupun kelihatannya amalnya baik, yang didapati hanya di dunia saja. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Disinilah pentingnya iman. Disinilah pentingnya iman. Ya. Ini perlu semuanya memahami. Karena akhir-akhir ini banyak sekali, yaitu isu-isu yang mengganggu keimanan dan akidah. Mengganggu keimanan yang akidah. Perdukunan yang mengganggu akidah itu sekarang dibesar-besarkan, dibela-bela. Padahal itu jelas-jelas hadisnya sahih bahwa orang yang datang kepada dukun dan dia mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, dia tidak diterima sholatnya 40 hari. 40 hari. Sholat 40 hari nggak diterima. Hanya karena apa? Percaya dengan manusia tidak bisa mendatangkan madarat dan manfaat, nggak bisa. Segala sesuatu itu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai akidah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terdodakan, jangan sampai. Kita hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepadanya lah kita mohon pertolongan. Ya. Nah, ini hadis yang berkenaan dengan babul amri bi adail amanah. Jadi bab perintah untuk melaksanakan amanah. Nah, ini kan disebutkan tadi bahwa di sebelah kanan as-sirat amanah, di sebelah kiri ar-rahim. Karena pentingnya amanah, maka harus dilaksanakan. Maka harus dilaksanakan amanah itu. Baik amanah itu terkait dengan manusia ataupun amanah itu terkait dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alha al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ila an-nari masirana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka al-jannata ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا لا يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.